Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Di video kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hipnoterapi. Misalkan beberapa klien saya bertanya, "Pak, saya sudah di hipnoterapi, sepertinya tidak masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya deh. Kayaknya sugestinya nggak bekerja deh," seperti itu. Atau, "Pak, bagaimana sih cari supaya tembus pikiran bawah sadar?" Atau, "Pak, saya sudah di hipnoterapi, kayaknya kok tidak berubah seperti itu, tidak ada yang ini," dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bagus, karena memang bisa jadi Anda ingin mendapatkan hasil dari proses hipnoterapi tersebut. Perlu disadari bahwa untuk bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang, proses sugesti ini membutuhkan dua tahapan sebetulnya. Ada yang boleh dikatakan proses hipnoterapi terjadi dengan semudah atau mungkin hanya dilakukan dengan proses komunikasi aja. Dimana yang pertama ini maksud saya adalah bahwa seorang hipnoterapi bisa memberikan sugesti melalui komunikasi sadar seperti itu. Walaupun kondisinya nggak terlalu sadar, karena proses hipnoterapi itu mulai dari datang, menceritakan permasalahan, sampai dengan proses sugesti dan sebagainya, sudah masuk ke dalam kondisi yang disituasikan, dikondisikan benar-benar bisa memberikan dampak bagi klien sebetulnya. Misalkan seperti ini, saya akan beri contoh dari poin pertama, bahwa sugesti itu bisa masuk melalui komunikasi. Ada klien saya misalkan seperti ini, yang merasa bahwa hidupnya tidak berubah gitu ya. Maksudnya cobaan selalu datang gitu ya. Dia merasa bahwa ini disebabkan karena ketidakmampuan dia untuk bisa merubah dirinya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya nilai spiritualitasnya rendah sekali, sehingga ketika dia rendah gitu ya, karena dia pernah dulu merasa bahwa ketika spiritualitasnya tinggi, rajin beribadah seperti itu, masalah-masalah hilang. Nah, nggak tahu kenapa sekarang ini begitu stuck, hampir beberapa tahun dia tidak merasa dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Dan ketika saya sugestikan bahwa sambil berbicara, tentunya dengan santai sambil berbicara, saya mengatakan bahwa ada dua pilihan. Yang pertama, Anda merasa bahwa jauh dari Tuhan menjadikan Anda sulit untuk atau merasa bahwa banyak sekali masalah. Yang kedua, ada pilihan kedua. Ketika Anda dekat dengan masalah, Anda merasa bisa mengatasi permasalahan Anda, bahkan hidup Anda lebih mudah, dan Anda meyakini itu. Namun kondisi Anda saat ini sedang bingung seperti apa untuk mendekatkan Tuhan, tidak bisa. Maka ketika saya mengatakan seperti ini, saya berikan faktanya bahwa tidak dekat kepada Tuhan menjadikan Anda banyak masalah. Dekat dengan Tuhan menjadikan Anda memiliki solusi masalah tersebut. Anda menjadi bisa lebih saya katakan pada saat itu jauh daripada masalah. Anda lebih dekat dengan Tuhan, kemudahan akan datang, Anda akan lebih bahagia, lebih sejahtera, dan sebagainya. Ketika saya katakan seperti itu, entah mengapa dia merasa bahwa dirinya ada perubahan seperti itu, walaupun hanya dengan berbicara seperti itu saja. Atau yang kedua, saya pernah juga mengatakan seperti ini. Ada orang yang merasa bahwa dirinya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya yang sudah meninggal seperti itu, dan itu membuat dia sedih seperti itu. Dan kesedihan ini berlangsung terus-menerus sampai dia mengalami kecemasan seperti itu. Dan ketika sesi hipnoterapi, tidak bisa memendung air matanya karena selalu merasa sedih dengan apa yang dirasakan, bahwa meninggalnya orang tuanya ya tadi memberikan dampak bahwa penderitaan orang tuanya itu tidak selesai sampai mereka meninggal gitu, karena dia tidak bisa memberikan kebahagiaan tersebut. Ketika sudah pada kondisi tersebut, saya katakan seperti ini. Orang tua Anda bisa jadi saat ini sedih, lebih sedih lagi daripada Anda, melihat Anda yang merasa terbebani dengan janji Anda untuk membahagiakan orang tua Anda. Ketika saya mengatakan seperti itu, dia terdiam, langsung terpikiran sepertinya, iya ya, mengapa saya merasa sedih seperti ini, seperti itu. Nah, dengan hanya mengatakan itu saja, sudah terjadi sebuah sugesti yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sehingga tanpa harus melakukan relaksasi. Jadi dengan hanya sugesti seperti itu saja, seorang klien yang merasa sedih bertahun-tahun, merasa bersalah, bisa sembuh, berubah karena dengan sugesti tersebut. Artinya bahwa seorang hipnoterapis sebetulnya memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan dan memberikan sebuah sugesti atau feedback kepada klien, sehingga klien tersebut merasa bahwa apa yang dia rasa, dia miliki saat ini, permasalahan hidup maksud saya, menjadi mudah seperti itu. Tidak
seperti sesulit yang dia bayangkan. Jadi proses hipnoterapi untuk tembus ke dalam pikiran bawah sadar tidak harus melulu melalui cara-cara yang boleh dikatakan rumit seperti yang ditanyakan di awal tadi. Jadi kadang-kala dengan mudah seperti itu. Yang kedua yang saya katakan tadi bahwa melalui proses relaksasi. Pak, saya sudah relaksasi, tapi kok masih belum merasa berubah, atau kok saya tidak direlaksasi seperti itu, seperti maksud saya memejamkan mata, melakukan sesi relaksasi sampai tahapan-tahapannya dan bangun seperti itu. Proses relaksasi dilakukan ketika klien mengalami kondisi yang memang sangat sulit untuk bisa dibawa ke arah yang lebih tenang atau rileks, sehingga dibutuhkan proses relaksasi tersebut. Dan ini memudahkan hipnoterapis untuk memberikan sugesti. Kadangkala hal itu memberikan kenyamanan langsung, namun tidak semua juga klien ya boleh katakan membutuhkan relaksasi seperti yang saya katakan di awal. Hanya dengan sugesti di awal saja melalui covert hypnosis atau komunikasi saja sudah terjadi perubahan. Nah, itu dia. Jadi Anda yang merasa masih khawatir apakah sudah tidak bisa berubah, itu sebenarnya perasaan-perasaan Anda saja sebetulnya. Karena gini, semakin Anda merasa ingin tahu, sebetulnya sedang membangkitkan kritisasi dalam pikiran Anda. Kritisasi ini makin meningkat, sehingga ketika proses hipnoterapi berjalan, yang terjadi Anda bukan menerima, namun malah mengkritik, malah menganalisa, malah mengevaluasi. Seharusnya Anda menerima saja, sehingga ini harus diturunkan, lepaskan saja, percayakan saja, niatkan bahwa Anda melakukan ikhtiar untuk berusaha sembuh dengan hipnoterapi. Itu akan membuat Anda lebih baik, lebih mudah untuk disembuhkan ketimbang Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, bahkan menjadikan Anda resah sendiri seperti itu. Ketika Anda menerima, maka Anda akan lebih mudah untuk sembuh. Nah, demikian video dari saya. Semoga video ini menjawab pertanyaan beberapa orang yang ingin tahu tentang hipnoterapi dan prosesnya. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita bisa banyak belajar di channel ini. Saya Adam Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.